Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang kelompok 7 ambil, yaitu penjualan kacamata menggunakan metode single simple dan double smoothing. Pada video sebelumnya, di mana kita kelompok 7 menggunakan metode single simple smoothing, dan sekarang kita menggunakan dua metode, yaitu metode single simple smoothing dan double smoothing. Nah, kita masuk pada sintaks yang pertama, yaitu import java.anti-scanner. Dia merupakan library dari suatu program yang ada di dalam sini. Nah, kita lihat yang kedua itu ada public class AI7. Nah, di sini public class di sini pada video yang sebelumnya sudah saya jelaskan di mana public class di sini dia merupakan penamaan suatu kelas, di mana penamaan dari program yang ada di sini yaitu AI7. Kemudian kita lanjut ke sintaks yang berikutnya, itu public static void main string args. Nah, dia merupakan metode. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan fungsi-fungsi dari metode ini. Kemudian kita masuk pada deklarasi variabel. Nah, di sini kita menggunakan dua tipe data, yaitu tipe data float dan tipe data integer, di mana tipe data float itu merupakan tipe data bilangan pecahan, sedangkan tipe data integer itu merupakan tipe data bilangan bulat. Nah, di sini float data 1, data 2, data 3 sampai data yang kelima, kemudian integer minggu 1 sama dengan 1, minggu 2 sama dengan 5, sampai pada minggu yang ke-6. Nah, di sini float xt1 dia merupakan masukan dari minggu 1 sampai minggu yang ke-6. Kemudian tipe data float st1 underscore 1 di sini dia merupakan data dari data 1 sampai data yang kelima. Nah, bisa dilihat di sini sudah diberikan penjelasan di mana deklarasi variabel nilai ramalan periode pertama atau disebut dengan ST. Nah, baru yang kedua itu deklarasi variabel periode yang kedua atau disebut dengan S dalam tanda kutip 2. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian kita masuk dalam inisialisasi rumus single simple smoothing. Nah, bisa dilihat di sini di mana ada sintaks system.out.print. Dia hanyalah sebuah output dari program tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat ada kategori kacamata 1 hingga kategori kacamata 5. Nah, dia di sini merupakan output dari semua program yang di sini. Di sini masukkan data kacamata nomor 1. Nah, di sini kita akan memasukkan bilangan, karena sintaks di sini ada data 1 sama dengan st1 underscore 1 sama dengan xt1 sama dengan kelompok 7. Nah, di sini adalah minta untuk memasukkan jumlah sampai pada yang ke kategori kacamata yang kelima. Kemudian kita masuk di dalam tabel minggu dan data tiap kategori. Nah, di sini ini hanya sebuah perintah untuk menampilkan. Jadi kita lanjut saja. Demikian. Selanjutnya untuk menghitung nilai alfa adalah perintah memasukkan nilai alfa.
Contohnya jika kita memasukkan nilai alfa sama dengan 0,3, maka nilai alfa akan di scan dan menjadi alfa 0,3. Lalu masuk ke langkah pertama, yaitu mencari nilai ramalan minggu 1 sampai 5. Untuk minggu pertama rumusnya ST1 tetap menjadi nilai data. Aktual minggu 1 nilai ramalan minggu kedua. Rumusnya A kali data aktual minggu 2 ditambah 1 kurang alfa dan kali nilai ramalan minggu 1. Begitupun dengan minggu 2 sampai minggu ke-5. Selanjutnya langkah 2, mencari rumus ramalan kedua untuk nilai ramalan minggu 1 sampai 5 yang sudah didapat tadi dimasukkan ke dalam rumus berikut sehingga mendapat nilai ramalan ST2 sampai minggu pertama sampai ke-5. Langkah yang ketiga sampai pada langkah yang ke-5. Untuk langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai AT. Rumus A1 sama dengan 2 kali ST1 dikurangi ST2 yang pertama. Untuk rumus A2 sama dengan 2 kali ST2 dikurangi ST2 yang kedua. Begitu pula dengan A3 sampai A yang ke-5. Langkah keempat, untuk mencari nilai BT dan ST tambah M dengan rumus sebagai berikut. B1 T sama dengan A garis miring 1 kurang A kali dalam kurung S1T kurang S2T dengan nilai B1 kurang 0,B2 sama dengan A dibagi 1 kurang nilai alfa kali ST1 nilai kedua dan dikurangi ST2 nilai pertama. Itu untuk nilai B1. Sedangkan nilai B2 menggunakan ST1 underscore 2, dan ST2 underscore 2. Dan begitupun dengan nilai B3 sampai pada yang B5. Untuk langkah yang kelima, untuk mencari nilai ramalan M, periode ke depan dengan M sama dengan jarak periode yang akan diramalkan, rumusnya ST tambah M sama dengan AT tambah BT. Dan untuk mencari nilai ramalan minggu ke-6 yaitu dengan rumus 56 sama dengan A5 tambah B5. Nah, di sini ada untuk membentuk tabelnya. Di sini ada tabel minggu, data yang merupakan data aktual dengan XT, dan untuk nilai ramalan S aksen T, dan untuk nilai S aksen T, X aksen kuadrat T, dan untuk nilai AT dan nilai BT. Di sini merupakan tabelnya. Untuk output, di sini akan diminta untuk kategori kacamata pertama. Misalnya di kategori kacamata minggu pertama, kita menginputkan data aktual 13, 24, 33, 21, dan 22. Selanjutnya dia akan meminta memasukkan nilai alfa di sini, misalnya 0,3. Lalu hasilnya akan tampil seperti ini. Di sini mendapat yang pertama ada
data aktual XT untuk minggu pertama 13 yang sudah diinputkan di kategori kacamata pertama, begitu pula dengan data minggu kedua hingga data minggu kelima. Dan untuk hasil akhirnya di sini ramalan minggu ke-6 yang menjadi soalnya yaitu 25,208504. Karena di sini menggunakan tipe data float, jadi hasilnya seperti ini. Terima kasih.